Ini cara saya untuk mengetahui kualitas saksi ini. Ternyata tidak berkualitas, tidak sudah mengerti. kelihatan dari tadi kan sudah ketahuan. Iya. Terima kasih. Iya. Wow. Saksi ini pedagang nasi, disuruh definisi ya jelas ya. Jadi gini loh, saudara mengerti nggak? Sekarang saya tanya, saudara mengerti nggak yang ditanya? Itu aja gitu deh. Tanya nggak, saudara mengerti nggak yang ditanya? Ya, sepengetahuan saya mengerti. Ya, versi saudara, saudara tahu. Kalau tahu dijawab. Jadi jangan berputar-putar biar cepatnya, biar. Iya, ujaran kebencian dalam itu artinya terkait konten yang apa yang dibicarakan terkait. Ya iya. Ya sudah, berarti sudah tadi sudah jelas. Iya, saya kan tidak jawab begitu. Versi itu ya versi saksi seperti itu, nggak bisa dipaksa. Kalau dibandingkan dengan nggak bisa dipaksa. Anda harus jujur, Anda nggak ngerti, itu aja. Kalau kan tadi dibilang, saya jual nasi dibandingkan dengan udah penasehat lagi. Ya. Tadi majelis hakim udah sangat mulia, sangat bijaksana. Udah bener lah, ya sudahlah. Saya yang mengerti Pak Hakim, dia bisa mengerti. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau Anda tidak mengerti ujaran kebencian, kenapa Anda bikin dukungan? Kenapa Anda mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu? Berat dosanya Pak. Anda bisa lihat kan Al-Isra ayat 36. Bukan boleh ikuti suatu bukan Pak Penasihat. Terkait ujaran kebencian, bahwasanya kalau kau beriman, ini adalah menyerang personal sosok presiden. Iya, tapi kamu nggak tahu persoalannya. Persoalannya apa? Jasa palsu tahu apa enggak? Istilah aslinya aja kamu nggak pernah lihat. Kan tadi sudah saya bilang dengan landasan apa yang saya ketahui. Itu asumsi. Ya, sama juga berarti yang di konten itu asumsi juga. Dia lewat penelitian 3 tahun, ente ngeliti apa? Loh, kenapa nggak ditempuh jalur hukum? Udah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terus ditangkap. Hasilnya ditangkap bagaimana? Bukan masalah. Sebentar, penasihat hukum, sebentar. Bukan masalah. Tolong penonton tenang, nggih. Bukan masalah. Penonton tenang, ya ini sidang. Ini mohon dipahami Pak penasihat hukum, ya, Pak. Ini bukan ajang untuk berdebat, ini saksi. Saksi itu untuk menggali apa yang dia tahu, dia lihat, dia ketahui sehubungan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa ini, bukan untuk berdebat apa itu mubahalah, apa itu ini. Saksi ini kalau dia nggak tahu gimana mau dipaksa harus tahu. Itu bukan cara saya untuk mendebat. Ini cara saya untuk mengetahui kualitas saksi ini. Ternyata tidak berkualitas, tidak sudah mengerti. Kelihatan dari tadi kan sudah ketahuan. Iya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Maksudnya Pak membuang energi saudara. Udah berprotokol itu kenapa nanya mulu? Hanya membuang-buang energi saja. Menanya yang saksi tidak tahu, dikejar pun akan tahu ya. Nggih. Cukup ya, saudara cukup. Nah, sekarang kami berikan kesempatan kepada terdakwa. Terdakwa boleh berkomentar, boleh bertanya kepada saksi. Ya, kami berikan kesempatan. Ya. Baik, saudara saksi. Tadi Anda ketua umum Ormas ya, ideologinya istilahnya untuk mempersatukan Nusantara. Kurang lebih begitu. Saya tanya selama komunitas ketua, bukan ormas, komunitas. Oh, komunitas, baik. Tapi visi misinya untuk mempersatukan Nusantara, anak bangsa dan lain-lain. Memahami tentang ideologi. Oke, ideologi Pancasila. Nah, selama jadi ketua Ormas itu karya apa ya? Karya nyata apa yang sudah Anda torehkan untuk Nusantara? Terkait itu kan saya sudah jelaskan bahwasanya terkait 2019 sempat tidak jalan karena kan pandemi. Jadi ya. Oke. Baik, jadi ini sekedar info ya bahwa siap Pak Gus. Jadi kalau berarti Anda berpikir saya tidak Pancasila atau tidak Nusantara gitu kira-kira? Enggak ya? Oh enggak. Oh enggak, baik. Karena perlu Anda ketahui saya setiap ada bencana alam di seluruh Indonesia saya hadir. Alhamdulillah. Saya bangun masjid, saya bedah rumah, saya sembako macam-macam. Nah artinya saya ini Pancasilais banget. Saya tuh sangat cinta banget sama Indonesia ini gitu ya. Yang terakhir ya, sebenarnya sudah banyak tapi saya potong aja. Siap. Sebenarnya saya sudah mengalami penderitaan batin selama 2 bulan ini. Saya ditahan, diisolasi di ruangan terisolasi, bahkan tahanan teroris. 2 bulan tidak boleh teleponan istri, sekedar jawab anak aja nggak boleh. Bahkan dipindah lagi di sel yang sempit, sembojung aja nggak bisa.
nyelunjurin nggak bisa, terlalu sempit, dicampur dengan tahanan narkoba. Penderitaan batin yang tidak bisa saya tulis. Nah, sebenarnya saya puas seandainya saksi-saksi dari kemarin itu misalkan berkualitas, hujahnya kuat, saya ikhlas menjalani penderitaan ini. Cuman ternyata lupa, nggak tahu. Jadi saya Allahu Akbar, jangan saya serahkan ke Pak Hakim. Jadi pertanyaannya ya. Cukup, bukan pertanyaan. Ya, cukup. Terhadap keterangannya bagaimana jadinya? Saya menolak dan kasihan Pak. Semua menolak, ya. Okay. Silakan Pak Bambang. Saudara saksi, saya ingin menanyakan dua hal, tabayun dan komunis. Komunis dulu. Ya, dalam BAP Anda tujuan terhadap Pak Jokowi komunis itu Anda simpulkan dari mana? Dari yang ada pemberitaan-pemberitaan yang terkait tulisan Bapak itu kan Pak. Tunjukkan satu baris saja di buku saya, Jokowi Undercover 1 dan Undercover 2 yang mengatakan Pak Jokowi komunis. Ya berarti konten-konten yang buat itulah. Nah, itu bukan saya. Iya. Tapi itu bahaya. Anda tidak yakin bahwa itu saya yang menulis kan? Tidak yakin bahwa saya yang menulis itu. Tapi Anda ngomong ke polisi. Lah iya. Penonton harap tenang ya, ini sidang ya. Ya itu. Kalau tidak tenang saya suruh keluar. Satu poin. Nomor 2, tabayun. Anda tahu artinya tabayun? Tahu gak? Ya, cross check. Dari kata apa? Bahasa Arab tabayun itu. Oh, nggak ngerti kalau saya. Bayana yubayinu tabayunun. Ya. Mencari keterangan. Saya mencari keterangan 3 tahun, menemui puluhan saksi, bahkan sampai akhirnya termasuk mubahalah untuk meyakinkan, mencari keterangan supaya dibantah. Tidak cukup lagi, saya menggugat secara resmi ke pengadilan. Itu namanya tabayun ya, begitu itu. Lah belum ada hasilnya kok Anda menuduh saya tidak melakukan tabayun, fitnah. Ujaran kebencian, menurut Anda tadi fitnah loh. Fitnahnya di mana? Jadi intinya begini, intinya saudara keberatan terhadap keterangan saksi tadi yang ada mengatakan di dalam BAP menyatakan Jokowi komunis dan sebagainya, ya, keberatan. Ya. Intinya itu ya. Tapi itu penting sekali yang ya, mulia. Keberatan itu yang perlu dicatat. Ya. Keberatan saudara terhadap keterangan yang mana? Iya, dia tidak tahu. Tapi saya maklum karena ada nanti keterangan saudara nanti dijelaskan. Satu lagi. Ada pepatah dalam bahasa Arab, al insanu aduun lima juhila. Anda itu menjadi musuh dari apa yang Anda tidak ketahui. Bahaya itu. Cukup sekian. Cukup ya.